Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argida Aditya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum basis data, yaitu creating function, membuat fungsi. Tujuan pembelajarannya adalah: pertama, disebutkan kegunaan function, membuat store function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Terus, apakah itu fungsi? Fungsi adalah nama file SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Ini sintaks untuk membuat fungsi. File SQL block harus mempunyai sedikit satu perintah return. Ini proses membuat gimana proses jalannya fungsi. Terus gimana membuat fungsi? Pertama, kita memasukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Simpan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Ini contohnya. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi file SQL. Variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Seperti inilah bentuknya. Gambar umumnya seperti ini. Manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL. Pertama, itu kita bisa memperbanyak SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, dan tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam software untuk memfilter data seperti memfilter data di dalam aplikasi. Dapat manipulasi karakter string. Ini contohnya. Agar bisa memanggil fungsi, user itu harus membuat fungsi untuk penyimpanan. Yang kedua, hanya menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di return merupakan sintaks dari SQL yang valid, bukan tipe data SQL yang spesifik. Batasan pemanggil fungsi dan SQL yang kelanjutannya ini: fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah batas tidak diizinkan untuk dalam sebuah fungsi. Ini batasannya. Ini terdapat plot karena tabel WLS Gamboy is multiple not figure of function when not see it. Menghapus fungsi. Menghapus fungsi itu dapat dilakukan dengan menggunakan perintah drop seperti itu. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut ketika fungsi dihapus. Sintaks create or replace sama dengan menghapus untuk membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi sama dengan ketika sintaks ini diberikan. Ini dia perbedaannya function and procedure. Perbandingan prosedur dan fungsi.
pada prosedur itu harus masuk statement dari PLSQL. Kalau fungsi itu ingin jadi bagian dari ekspresi, prosedur gak boleh ada return, fungsi harus ada return. Kalau prosedur itu value-nya boleh ada banyak, kalau fungsi harus mereturn satu value. Prosedur itu boleh ada declaration, kalau fungsi itu paling tidak ada satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi: pertama, meningkatkan kinerja. Untuk waktu maintenance bisa mudah, integritas data dan keamanan juga meningkat, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan pada pertemuan ini, Anda diharuskan sudah belajar tentang pertama itu fungsi SQL, blok yang mempunyai return value. Fungsi dibuat menggunakan grid syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di dalam database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambarannya ada beberapa topik, yaitu membuat lokasi penyimpanan fungsi, untuk membuat tabel di database, mengquery dan value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement untuk masukkan baru dalam parameter tertentu dalam tabel database, digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Yang kedua, membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Yang terakhir, yang ketiga, membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Selanjutnya, latihan soal. 1. Buat fungsi fn hire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari yang ditampilkan dan itu bukan Januari. Kemudian tambahkan dalam query saya untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan hire dari tabel employees. Ini contoh outputnya seperti ini, diharapkan jadi codingannya seperti ini. Soal nomor 2. Buat fungsi fninfo untuk menampilkan info presentasi kenaikan gaji lama atau gaji baru. Fungsi memberikan itu kode karyawan. Syarat kenaikannya itu seperti ini. Kemudian tambahkan query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, info dari tabel. Contohnya itu seperti ini. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Setelah membuat fungsi, nanti lakukan perintah select seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Ini contohnya. Saat contoh hasil yang sebelah kanan itu ada contoh hasil. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.